kita baca-baca sejarah, kita banding-bandingkan dengan kondisi sekarang. Sekarang ini arah gegap gembita dan euforia umat adalah kepada tahfiz Quran. Ini yang ada sekarang, ke arah tahfiz Quran, sehingga bermunculanlah pondok-pondok pesantren tahfiz berjamuran di mana-mana. Yayasan-yayasan tahfiz, lembaga-lembaga tahfiz, rumah-rumah tahfiz. Bahkan ada yang bercita-cita lahirkan 1000 penghafal Quran, hadirkan 1.000.000 penghafal Al-Quran, dan seterusnya. Ibadah Allah yang saya muliakan, apakah langkah ini benar? Atau perlu kita muhasabahi ulang? Coba perhatikan oleh Bapak Ibu semua. Apakah Al-Quran diturunkan ke dunia ini tujuannya untuk dihafal? Jawabannya tidak. Nanti di akhirat yang tidak hafal Quran dituntut enggak oleh Allah? Pak Haji, kenapa kamu tak hafal dulu Al-Quran di dunia? Enggak akan dituntut itu. Karena menghafal Quran bukan fardu ain hukumnya, hanya fardu kifayah. Fardu ain itu adalah mempelajari, mengilmui isi ayat demi ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Ini fardu ain. Maka jangan terkejut, dari 124.000 sahabat Nabi ketika Nabi dulu meninggal dunia, lebih kurang yang tercatat dalam buku sejarah 124 ribuan orang sahabat Nabi saat Nabi meninggal ya, hanya lebih kurang 20% saja yang hafiz Quran. Sisanya tidak. Tapi setiap sahabat dipastikan mereka tahu ayat demi ayat. Ini ayat ini turunnya di mana, kapan turunnya, karena sebab apa turunnya, lalu bagaimana Nabi menjelaskannya, bagaimana Nabi mengamalkannya, bagaimana. Ini paham semua sahabat, dan seluruh sahabat pasti mengamalkannya. Ini kerennya mereka. Mereka tahu ayat demi ayat dan mereka pasti mengamalkannya. Sehingga apa kata Abdullah ibnu Mas'ud, kami terhadap Al-Quran itu mengambil 10 ayat demi 10 ayat. 10 ayat pertama kami pelajari dulu, kami dalami maksudnya apa ini ayat. Setelah kami pahami dan kami ilmui, kami pun berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah seluruh kami mengamalkannya, kami ambil 10 ayat yang lain, baru kami pelajari lagi, kami dalami. Setelah kami paham dan kami ilmui, kami pun berlomba-lomba mengamalkannya. Jadi target sahabat apa? Amalkan. Ini target para sahabat, mengamalkan Al-Quran. Di sini mereka menjadi manusia langit yang berjalan di muka bumi. Badan mereka di bumi, otak mereka luas sampai membumbung menembus lapisan langit yang 7. Bukan hanya dunia yang mereka pikirkan, akhirat pun mereka tembus. Allahu Akbar. Ini hebatnya para sahabat. Tapi hari ini وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dalam rintihan dan ratapan Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, Al-Quran ini telah ditinggalkan oleh umatku hari ini. Orang hanya berlomba-lomba menghafal Quran. Menghafal Quran. Setelah dia hafal, dia lupakan. Coba kumpulkan semua hafiz-hafiz Quran. Saya bukan membuat kita pesimis ya. Kumpulkan semua hafiz-hafiz Quran. Dari yang pernah hafal, masih ada nggak tersisa 10% yang masih hafal sampai sekarang? Rata-rata lupa. Pondok-pondok pesantren yang melahirkan hafiz-hafiz Quran, kumpulkan semua santrinya yang dulu pernah hafiz. Kumpulkan lagi. Coba tes mereka, rata-rata lupa. Apalagi setelah mereka masuk kampus, mereka masuk kuliah, sudahlah lewat. Judulnya dulu pernah.
Itu aja. Umurnya habis. Di masa-masa emasnya diberikan pengilmuan, habis untuk menghafal. Dengan susah, dengan lelah, begadang, betanggang, demi mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hati orang tua, mendapatkan decak kagum warga masyarakat. Dia pun berjuang bertahun-tahun dengan segala romantikanya. Lalu setelah dia hafal, dia masuk kampus, dia kuliah, lupa semuanya. Yang ada hanya dulu pernah. Itu fenomena pertama dan itu nyata. Yang kedua, karena Al-Quran hanya sekedar dihafal, sementara dia tak tahu apa isinya, maka tidak ada perubahan apa-apa pada diri anak yang hafiz. Lihatlah anak-anak hafiz Quran, ibadahnya masih banyak yang belum benar, enggak disiplin menjaga sholat. Yang paling sedih itu akhlaknya seperti orang awam. Hafizah, tapi akhlaknya ibah hati kita. Diajak pacaran, oke. Diajak maksiat, lancar. Nah, kita pengen ngelihat dia tahajud, enggak tahajud. Kita pengen ngelihat dia duha, enggak duha. Kita pengen ngelihat dia zikir selepas sholat, enggak ada Pak. Assalamualaikum, langsung buka HP. Udah sibuk dengan game, udah sibuk dengan WA, udah sibuk dengan Instagram dan sebagainya. Anak-anak hafiz Quran hari ini Pak, dibawa ke aliran sesat, mudah betul masuk bergabung ke aliran sesat. Dibawa maksiat, cepat maksiat. Kenapa? Karena Al-Quran belum mendarah daging bagi mereka, hanya bagaikan tape recorder, atau kan yang lebih tepat mirip dengan burung beo. Burung beo kan bisa menduplikasi apa yang didengarnya. Diajarkan terus hafal Fatihah. Bahkan ada burung beo di YouTube, juz amma itu hafal dia. Tapi mirip dengan manusia yang disuruh menghafal, hanya sekedar hafal, tapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Yang paling parah di dalam kuburnya ya, orang yang pernah hafal Quran tapi tak dijaganya, kepalanya dipecahkan, terus berulang diazab seperti itu sampai hari kiamat. Kenapa? Pernah menghafal lalu melupakannya. Apakah ini yang Bapak Ibu inginkan anak-anak kita diazab dalam kubur? Lalu kalau begitu salahkah kami menyuruh anak kami menghafal Quran? Tidak salah, tapi yang masalah adalah Bapak Ibu melangkah ke program sekunder, meninggalkan yang primer. Yang primer apa? Wajib generasi ini mengilmui ayat demi ayat, mengamalkannya sebelum menghafalnya. Harusnya itu dulu. Maka pondok-pondok tahfiz yang ada sewajibnya prioritaskan ta'limul Quran 30 juz fahman wa amalan sebelum tahfizul Quran. Karena ta'lim fardu ain, tahfiz fardu kifayah. Ini yang sedih kita, tahfiz. Nanti bangga dia, anakku sudah 18 juz, sudah 20 juz. Dan anak di usia SMP SMA itu Pak, usia pemberontakan itu. Usia pemberontakan, dia melawan terus ketika disuruh murajaah, ya. Ada saja alasannya. Anak lebih suka akrab dengan handphone. Ketika dia liburan pulang ke rumah, apa katanya? Ayah, bunda, janganlah dipaksa lagi saya dengan Al-Quran. Cukuplah di pesantren saja. Ini lagi liburan. Jadi Al-Quran cukup di pesantren aja. Lagi liburan nih. Padahal Bapak Ibu tahu kan, karakter Al-Quran, saya pengelola tahfiz Quran loh. Udah di atas 12 tahun, lumayan lah. Al-Quran itu kalau 5 hari saja nggak dimurajaahi, nggak diulang-ulangi Pak, lupa dia, kabur. Seminggu banyak hilang. 2 minggu hilang beneran. 3 minggu selamat tinggal hafalan. Nanti masuk pesantren ulang lagi dari awal. Guru kesel. Dia pun ngedumel. Orang tua kecewa di rumah. Apa kamu seperti ini mental anak kita tumbuh dalam keadaan ditekan? Padahal kalau dia mempelajarinya dengan pengen tahu, ya, untuk menjadi prinsipnya, untuk menjadi kepribadiannya, untuk menjadi mentalnya, untuk menjadi akidahnya, untuk meluruskan ibadahnya, untuk benteng hidupnya. Ini baru benar. Jadi kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad membuka kutab. Kutab itu Nabi yang buka. Ketika para syuhada perang Badar, anak-anaknya dikumpulin, yang usia segini nih. Usia 4 tahun, 5 tahun dikumpulkan, lalu sampai usia 12 tahun. Mereka diajarkan adab, diajarkan iman dan menghafal ayat demi ayat Al-Quran. Baru menghafal, karena masih anak-anak. Diajak paham, belum paham dia tuh. Tapi suruh menghafal cepat. Atau nanti kayak para sahabat di usia tua mereka baru mulai menghafal. Usia 27 tahun, 25 tahun, 22 tahun baru mulai mereka menghafal Quran. Itu usia yang ideal untuk menghafal. Kecil banget karena dia masih tunduk dan mudah patuh. Atau dengan kesadaran sendiri di usia
tamatan kuliah atau 18 sedang kuliah, itu baru usia ideal. Jangan tamat SD. Tamat SD, tamat SMP, ya, itu usia di mana paling mantap mereka tuh didoktrinkan ayat demi ayat, pemahaman Al-Quran, pengilmuan Al-Quran untuk menjadi pegangan hidupnya. Begitu Bapak Ibu. Kalau ingin generasi kelima ini hadir, maka bertekadlah kita, berjuanglah kita. Bagaimana caranya? Bapak, kita semua, bukan hanya anak ya, wajib memastikan dirinya mempelajari ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, sehingga tidak ada ayat yang kita tidak tahu. Nantilah jadi ulama. Ulama itu juga fardu kifayah. Jadi dai, jadi ustadz, jadi ulama itu fardu kifayah. Tidak dituntut Bapak Ibu menjadi ulama, jadi ustazah, nggak dituntut menjadi dai, daiyah, tidak. Tetapi ayat surat An-Nisa ayat 57. Coba lihat. Oh, ini ayat maksudnya adalah ini. Karena udah belajar. Dia diajarkan, dia paham. Nggak mesti harus hafal. Tapi dia paham, dia ilmui. Dan dia sudah amalkan. Saya mengamalkan ini, lihat di surat ini. Masya Allah. Tadi ada seorang ibu muslimah WA kepada saya. Buya, keluarga kami pada protes. Kenapa kami ketika salah, ketika melakukan hal yang tak betul, kami selalu melapornya kepada Buya, kepada ulama. Mereka tak terima. Laporlah pada keluarga, biar keluarga menyelesaikan. Apa jawab saya? Katakan, apakah keluargamu ada keluarga yang beriman? Ya, mereka orang keluarga yang beriman. Kalau begitu, katakan pada mereka, buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 64. Buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 64. Apapun masalah dalam hidupmu, ketika engkau tergelincir, ketika engkau salah, ketika engkau berbuat zalim, datangilah Rasul atau pewaris Rasul. Pewaris Rasul berarti siapa? Ulama. Datangi, minta solusi. Carikan jalan yang benar apa? Lalu mohonkan doa. Jadi ini sudah benar, yang ibu lakukan sudah benar. Datangi ulama, sampaikan pada ulama, minta apa solusinya menurut agama. Apa solusinya? Jadi Al-Quran ini, hamba-hamba Allah yang kami cintai, dipelajari untuk diterapkan dalam hidup sebagai solusi bagi setiap masalah. Kemarin di Sumatera Barat, ada seorang kepala kaum datang kepada saya. Katanya, Pak Ustadz, saya butuh pinjaman, tetapi saya nggak punya jaminan. Pak Ustadz kan percaya dengan saya. Saya katakan kepadanya, saya percaya, tetapi saya tidak boleh meninggalkan Quran. Maksud Pak Ustadz gimana? Saya diperintahkan Allah, bahkan kita dan Bapak, Ibu juga diperintahkan Allah. Kalau pinjam meminjam harus ada tercatat. Harus ada 2 orang saksi. Dan harus ada jaminan. Itu menurut perintah Allah dalam Al-Quran. Saya bukan tak percaya, tapi Allah nyuruh begini. Saya tak mau melanggar apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Akhirnya dia cari bagaimana supaya bisa ada jaminan yang sesuai dengan standar syariat, dijaminkan. Oke, kita pinjamin. Nah, kaum muslimin, kembali kita kepada topik kita ya. Kembali kita kepada topik kita. Generasi akhir zaman harus kembali lahir, yaitu generasi yang pandai membaca Al-Quran. Membaca Quran fardu ain. Membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Pandai membaca Al-Quran. Ini salah satu program yang diusung oleh Cinta Quran Foundation, yaitu IO yang hari ini membawa saya roadshow dakwah. Ini adalah Cinta Quran Foundation, di mana Dewan pembinanya adalah Ustaz Fatih Karim, dan ini didukung, ditopang oleh ulama-ulama kita seperti Ustaz Abdul Somad ya, dan ustaz-ustaz kita yang lainnya. Mereka mensupport program yang besar ini, yaitu IBBQ. Apa itu IBBQ? Indonesia bisa baca Quran. Karena bisa membaca Al-Quran fardu ain. Setelah bisa baca Quran, apalagi Indonesia mengerti, faham, dan mengamalkan Al-Quran. Setelah itu baru Indonesia menghafal Quran. Jadi yang terakhir itu menghafal. Nah, kalau sekarang kan diawali dengan menghafal dulu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Pernah nggak dengar hadis? Bunyinya begini ya. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah di muka bumi.
yang akan Allah berikan hak-hak istimewa di dunia dan nanti di alam kubur dan nanti di akhirat. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah di muka bumi dan makhluk spesial di sisi Allah di kehidupan dunia dan akhirat. Pernah dengar hadis ini tidak? Ahlul Quran, ahlullah fil ardi, ahlul Qurani wa khassatu. Keluarga Allah di muka bumi dan makhluk spesial di sisi Allah adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Pilihannya satu, kita menjadi orang yang berilmu dan alim dengan Al-Quran, menjadi da'i dan ulamanya tentang Al-Quran. Dua, atau orang yang mempelajari Al-Quran. Tiga, mengajarkan Al-Quran. Empat, kita menjadi orang yang ikut mensaranai, mensponsori dan mendukung, ya, membiayai apapun yang terkait dengan Al-Quran. Ini ahlul Quran. Ahlul Quran, ulangi yang pertama, yang alim dengan isi Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, orang yang terus belajar Al-Quran. Yang ketiga, itulah nggak dicatat. Kita ini hampir mirip dengan Imam Tirmidzi, ya. Imam Tirmidzi itu luar biasa. Murid-murid yang lain pada nyatat, beliau tidak. Beliau standby kertas dengan pena di tangannya, tapi nggak nyatat. Tapi ketika sesekali dia nyatat. Yang lain nyatat semua. Akhirnya si guru bertanya, Tirmidzi, saya perhatikan kamu banyak nggak nyatatnya. Cuma sesekali aja. Kenapa? Jawaban beliau apa? Kertas saya tidak banyak, tinta saya sedikit, dan saya nggak punya duit. Yang saya catat hanya yang belum saya hafal. Nah, yang nggak saya catat berarti saya sudah hafal semuanya. Ini levelnya Imam Tirmidzi semua ini. Udah hafal, udah tahu semua, jadi nggak perlu pakai catat lagi. Tapi masalahnya ketika ditanya, ayo tadi apa? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Gitu. Ya. Ahlul Quran yang paling bawah mensupport, mensaranai, memfasilitasi, mendukung, membiayai. Wakafkan tempat, wakafkan rumah. Ini ada program mencetak guru-guru pendidik dan pengajar Al-Quran. Yayasan Cinta Quran ini mencetak. Guru-gurunya digembleng, dicetak untuk dimasukkan ke daerah-daerah yang di situ kering, orang tak pandai baca Quran, kirim ke sana, disuruh mengajar di situ. Ketika mencetak ini butuh biaya tidak? Butuh. Ketika mengirim guru-guru ini butuh biaya tidak? Keluarganya butuh makan tidak? Siapa yang akan biayai? Siapapun umat Nabi Muhammad yang terlibat untuk program ini, maka dia ahli Quran. Gitu. Maka dia adalah ahli dan keluarga Allah di muka bumi. Siapapun. Kita berangkat kepada yang tadi, ya. Di Indonesia ini hampir-hampir belum ketemu dan belum terdengar oleh saya. Ada ma'had khusus untuk ta'limul Quran 30 juz. Fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Hampir-hampir saya nggak dengar khusus. Yang ada sih nyambil ya. Tapi yang khusus itu nggak ada. Ta'lim yang banyak adalah tahfiz. Tahfiz. Harusnya tadi apa? Ta'lim. Ajarkan isi Al-Quran ayat demi ayat. Pahamkan kepada umat Nabi Muhammad. Lalu dampingi dia dalam pengamalannya. Itu pesantren yang seharusnya wujud hendaknya. Lalu setelah dia tamat di pesantren, dia sudah paham, dia sudah amalkan, silahkan mau spesialis dokter dia nggak apa-apa. Mau spesialisnya jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi menteri, mau jadi apa, silahkan. Selama dia sudah mengilmui dan mengamalkan Al-Quran, kita nggak cemas lagi, Pak. Pegangan hidupnya sudah kuat. Dan generasi macam ini bisa dan pasti yang akan menyambung fase kelima nanti. Dia yang akan menaklukkan seluruh dunia nanti. Insya Allah Ta'ala. Kembali kita, karena belum ada. Nah, saya berazam. Sejak 3 tahun yang lalu kita kirim santri-santri kita yang sudah hafiz Quran 30 juz, mutqin, kokoh. Mereka kita berangkatkan ke Timur Tengah.
Kita beasiswai 1 bulan $150 satu anak. Kita buatkan markas ilmu di Yaman sana. Kita ikat doktor-doktor dan syekh-syekh ya yang kualitas keilmuannya di atas standar rata-rata. Dan kita biayai syekh-syekhnya. Dari mana itu biayanya semua? Kita biayai para mahasiswa ini. Kita biayai syekh-syekhnya, dokter-dokternya. Dari mana biayanya? Dari kantong ahlul Quran di Indonesia ini. Saat saya ceramah, saya umumkan, Bapak Ibu, ini ada anak cerdas, hafiz Quran, berminat untuk menjadi ulama masa depan. Tapi orang tuanya fakir. Anaknya bersemangat menuntut ilmu. Ayo, siapa yang mau menjadi orang tua asuhnya? Kita beasiswai anak ini. Oh, gitu caranya. Saya, Pak Kiai, saya 1 anak, saya 1. Begitu. Jadi, hampir 20 orang semuanya dapat jalur beasiswa. Dikelola oleh Yayasan Al-Hufaz kita. Di sisi yang lain, cita-cita saya sampaikan kepada jajaran yayasan bahwa 2025 kita sudah buka pondok Ta'limul Quran Center 30 juz fahman wa amalan. Di mana yang pulang nanti menjadi muallim dan murabbi Quran. Mereka yang mengajarkan Al-Quran seayat demi seayat. Dan mereka akan mendampingi anak-anak dalam mengamalkan apa yang telah mereka pahami dari Al-Quran. Tamat mereka dari pesantren kita, anak ini khatam Al-Quran 30 juznya, pengilmuan dan pengamalan. Dan anak yang macam ini ke depan pasti akan menjadi anak pemimpin-pemimpin besar di dunia ini. InsyaAllah ta'ala. Mereka yang menjadi ulama. Sekarang Alhamdulillah Allah kasih rezeki kami Pak di Sumatera Barat. Tanah 10 hektar. Bersertifikat. Di atas bukit nan indah sekali, lebih indah daripada puncak di Jawa Barat. Sumber airnya melimpah. pH-nya 7,2. Pemandangannya luar biasa bagaikan secercah bayangan surga di bumi. Masya Allah. Tempat ini kita beli dengan izin dan nikmat Allah. Tapi akses jalan nggak ada. Alhamdulillah kami bebaskan. Kita beli lagi dengan warga masyarakat. 10 meter kali 700 meter. Lalu datangkan alat berat, dikupas, dibuka jalannya. Masih tanah sekarang. Kalau masih musim hujan itu mobil biasa bukan 4WD, sulit mau naik ke atas. Tapi ketika nggak musim hujan, enak meluncur ke atas. Sudah bisa mobil. Di atas kami siapkan sebuah satu peta ruangan untuk dibangunkan Masjid An-Nabawi yang cukup memayungi di bawahnya Ta'limul Quran Center. Jadi di situ nanti 2 tahun, 2023, 2024, pas 2025, kader-kader kita, muallim, murabbi Quran itu pulang, mereka sudah bisa langsung ngajar di sana. Anak bapak yang kelas 4 SD sekarang siap-siap masukkan ke sana insya Allah. Yang kelas 1 SMP sekarang siap-siap masukkan ke sana. Menjadi anak-anak pengamal Al-Quran insya Allah ta'ala. 30 juz. Bahkan yang tamat SMA bisa tidak? Bisa. Kita buat program Ma'had Ahli untuk Ta'limul Quran. Ya, standar fakultas ya, perguruan tinggi. Kita bukakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini semuanya butuh biaya. Membangun fisik segala macamnya. Saya dibisikin oleh timnya Cinta Quran Foundation. Ya, kita sama-sama sampaikan pada umat biar mereka mendaftar menjadi ahlul Quran di muka bumi ini. Caranya support, caranya bantu. Nanti sebahagiannya kita oper ke sana. Ya, selainnya kita cetak guru-guru pengajar Al-Quran. Kita cetak generasi yang tak pandai baca kepada pandai membaca, yang belum mengerti Quran dan mengamalkan. Kita perbanyak menjadikan Indonesia menjadi negeri beral-Quran. Takbir. Bapak mau nanti dibantu dan diberi syafaat oleh Al-Quran di hari kiamat. Jadi keluarga Allah di muka bumi ini. Caranya bersama, daftarkan diri dan terlibatlah di situ. Kalau nggak bisa ngajar, minimal belajar. Nggak bisa juga karena waktu kita padat atau kita udah tua, udah nggak bisa lagi. Minimal biayai. Ini adalah solusi untuk menjadi ahlul Quran. Insya Allah Bapak Ibu dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ending daripada penyampaian kita ini setelah beberapa poin tadi, Bapak Ibu tanpa terkecuali ya, termasuk anak-anak kita Bapak Ibu, wajib tamatkan Al-Quran 30 juz, bukan membaca, tetapi menamatkan pemahaman, pengilmuan untuk diamalkan. Karena Bapak nanti ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sudah berapa usia sekarang? 25? 28? Sudah berapa? Sama, 28? Sama. Bapak sudah berapa sekarang, Pak? Hah? 42. Kalau ayahanda kami udah berapa sekarang? 63, usia Nabi ya. Coba kita jawab masing-masing kita. Ibu, saya nggak bilang apa-apa ya, hanya usia Nabi. Antum senyum, Nabi usia itu meninggal gitu ya. Kita minta Allah kasih bonus lah buat beliau. Amin. Panjang umur banyak amal ya, insya Allah. Ibu udah berapa usia sekarang, Bu? Ya, ibu yang di depan. Loh, ibu ngeliat ke belakang. Ibu udah berapa usia? 35, Masya Allah. Oke, semuanya tak perlu saya tanya satu-satu ya. Saya hanya tanya sejauh ini dan di usia ini, sudahkah kita menamatkan mempelajari seayat demi seayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Sudah apa belum? Belum ya, ini fardu ain. Bagaimana kita menjawab nanti di hadapan Allah pada hari kiamat? Allah pasti tanya. Allah pasti tanya. Dan pertanggungjawabkan itu dengan benar. Saat saya sampaikan risalah ini di malam hari ini adalah isyarat bahwa jangan Bapak Ibu beralasan nanti, aku tak tahu ya Allah, tak ada yang beritahu kepada aku. Aku tak tahu ya Allah, tak ada yang memberi motivasi. Udah kata Allah, Zulkifli Muhammad Ali dulu datang ke masjid kalian. Kalian juga datang ke situ. Kalian dengarkan betapa wajibnya kalian mempelajari seayat demi seayat. Untuk kalian pahami, buat kalian amalkan. Jadi nggak ada alasan. Kalau begitu, yuk. Ini tekad pertama ya. Tekad pertama, saya wajib menamatkan Al-Quran fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan 30 juz'an. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah keluarga Allah di muka bumi. Caranya sibukkan diri bersama dan dengan dan untuk Al-Quran. Ya, minimal yang bisa kita lakukan adalah support, dukung, fasilitasi, biayai. Maka ini adalah